sulit sekali untuk mau terjun di sini. Dan saya kepikirannya apa ini karena emang musim yang ketiga tadi Pak, musim korupsi itu yang jadinya banyak kong-kali-kong lah gitu ibaratnya di atas itu, sehingga menyusahkan keluarnya si mobil listrik ini. Terima kasih. Saya sama sekali tidak tahu apa yang betul-betul menjadi penyebab. Sama sekali tidak masuk akal menurut pendapat saya, sama sekali tidak masuk akal. Nah, sampai saya curiga apa betul ya latar belakangnya seperti dalam film Hollywood, who kills the electric car? Siapa pembunuh mobil listrik itu? Coba ada videonya, kalau bisa, itu film menarik sekali. Film Hollywood tentang keserakahan manusia, termasuk siapa sebetulnya yang menghambat dan membunuh industri mobil listrik. Ya, Anda tonton. Mungkin jawabannya di situ. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fauji, saya dari Cianjur. Saya sebenarnya ada beberapa kali Pak ketemu dengan Bapak, cuman baru ada kesempatan untuk secara langsung ketemu karena ketemu dia di Cianjur, dia di Cianjur, saya di Jakarta. SMA di Cianjur. Ya, SMA di Cianjur, tapi yang daerah kampungnya. Cianjur yang U-nya 3. Apa itu Pak? U3. Cianjur. Iya, pertanyaan saya seperti Pak. Saya juga tertarik juga tentang transportasi umum ini, alternatif transportasi umum. Sebelumnya saya juga pernah mempelajari salah satu alat transportasi umum dari Elon Musk yang punya Tesla Motor. Itu namanya Hyperloop. Jadi penggunaan si Hyperloop itu menurut saya itu kan masih open source Pak. Jadi kita masih bisa mengembangkan tentang alat transportasi itu, karena Elon Musk juga dia belum terjun karena terhambat dengan birokrasi di Amerika. Dia membuka kesempatan kepada seluruh orang yang ada di dunia untuk bekerja sama membuat si Hyperloop-nya itu bisa menjadi kenyataan, gitu Pak. Nah, kemarin saya juga sempat nge-email pada salah satu company Tesla motornya tentang saya juga ingin terjun juga tentang Hyperloop ini karena saya juga melihat potensi yang sangat besar. Yang pertama, ujungnya seperti apa sih? Nggak paham saya. Saya nggak pernah kuliah di sini. Ini Pak, jadi win-win nih. Itu salah satu transportasi umum, mungkin Indonesia bisa mengembangkan juga tentang Hyperloop-nya itu. Energinya apa? Solar panel. Solar panel. Ya. Terus yang kedua tentang Bapak kan sedang mengembangkan juga mobil listrik, yang saya juga tertarik juga yang sewa itu yang seperti Ferrari. Cuman kendalanya apakah benar Pak untuk ngecas mobil listrik itu harus lebih daripada 12 atau 16 jam sekali tempuh? Tidak, itu tergantung kepada besarnya power yang diserap saja. Bisa setengah jam, bisa pilihannya banyak. Bisa setengah jam, harganya berapa? Bisa 2 jam, bisa 4 jam, bisa 8 jam. Tapi untuk, maksud saya begini, untuk kendaraan umum yang kecil-kecil, misalnya kayak becak yang lagi saya rencanakan itu, misalnya, itu tidak perlu setengah jam. Misalnya begitu. Kalau setengah jam itu menimbulkan biaya yang lebih besar, karena kabelnya harus lebih besar, kemudian peralatannya juga harus lebih besar, itu kan menimbulkan biaya. Karena apa? Orang kan tidak mungkin juga jadi tukang becak 12 jam atau 24 jam. Paling jadi tukang becak kan ya 10 jam lah begitu. Berarti masih ada 14 jam yang tersisa. Nah, 14 jam itu kan sambil tidur itu dicolok. Yang untuk itu di rumahnya pun bisa, karena tidak perlu buat dan voltase yang besar. Nah, kecuali tukang becaknya nggak pernah tidur, sehingga tidak ada kesempatan charger. Ini kan malam kan tidur juga, daripada tidur becaknya juga ikut tidur, mendingan orangnya tidur, becaknya dicolok. Nah, dengan begitu urgensi untuk cepat juga tidak ada. Urgensi untuk cepat nggak ada. Kalau urgensinya tidak ada, ngapain dipaksakan? Tetapi untuk mobil pribadi mungkin urgensi cepat itu ada, karena kadang-kadang tengah malam bangun, oh pengen ke mall, misalnya, mau buka di malam. Misalnya tengah malam bangun mau kemana gitu. Nah, perlu ke Universitas Surya misalnya. Siapa tahu lagi banyak mahasiswa di laboratorium. Nah, itu perlu cepat. Jadi yang urgensinya tidak ada juga nggak perlu.
Ini sama dengan pertanyaan banyak orang, Pak, nanti colokannya di mana? Kalau mobil BBM kan gampang, di mana-mana ada pom bensin, gitu kan ya? Nah, nanti colokan listriknya itu bagaimana cara membangunnya? Ini menurut saya pertanyaan yang terlalu kuno. Kenapa? Mindset mobil BBM, sehingga memerlukan pom bensin di mana-mana. Tapi mindset mobil listrik tidak begitu. Kenapa? Pemilik mobil listrik kan punya rumah. Di rumahnya kan ada listrik, ya kan? Berarti pom bensinnya itu ada di rumah masing-masing. Sementara kalau mobil BBM tidak ada pom bensin di rumahnya, kan begitu. Sementara kalau mobil listrik kan pom bensinnya di rumah masing-masing. Ngapain tanya di mana colokannya? Ya di rumahnya. Karena kan toh tidur juga kan orangnya ini. Nah, sebelum tidur jangan lupa dicolokkan itu mobilnya. Kan selesai. Dan secara sistem kelistrikan itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena waktu malam ketika orang-orang tidur, listrik itu jarang dipakai. Akhirnya listrik itu terbuang. Karena listrik kalau sudah diproduksi kan nggak bisa disimpan, ya kan? Kecuali Anda bisa menemukan teknologi menyimpan listrik nanti. Itu akan luar biasa hebatnya kalau bisa ditemukan teknologi penyimpan listrik. Nah, itu baru hebat. Sementara belum ada teknologi penyimpan listrik, ya sangat baik kalau malam hari ketika orang tidur, listriknya dipakai untuk mengisi baterai mobil. Jadi siang malam listriknya terpakai. Jangan seperti sekarang. Kalau jam 4 sore sampai jam 11 malam, semua orang pakai listrik. Lampu menyala, TV menyala, kemudian kulkas menyala, semua menyala. Sehingga keperluan listriknya luar biasa besar. Tapi begitu jam 12, orang tidur semua, lampu dimatikan, TV dimatikan, tidak ada orang pakai listrik, atau kecil sekali. Akhirnya listrik yang sudah diproduksi terbuang. Karena apa? Karena belum ada alat penyimpan listrik. Alat penyimpan listrik sekarang kan baru baterai, ya kan? Dan kapasitasnya kan sangat terbatas. Tidak ada storage yang luar biasa besar untuk menyimpan listrik. Nah, begitu. Sehingga pertanyaan tentang nanti colokannya ini di rumah masing-masing. Itu beda, mindsetnya berbeda dengan mobil BBM memang. Jadi pertanyaan itu pertanyaan khas pemilik mobil BBM. Belum berubah cara berpikirnya bahwa ini mobil listrik, gitu. Pertanyaan berikutnya juga, Pak, nanti kalau rusak bengkelnya di mana saja? Itu juga pertanyaan kuno. Karena ini nggak ada mesinnya. Apanya yang dibawa ke bengkel? Kan begitu. Ini kan cuma motor listrik, saja dan kabel-kabel, begitu. Jadi relatif tidak rusak karena tidak ada. Kalau mobil biasa itu kan komponennya kira-kira 10.000 komponen. Jadi salah satu besar. Ini mungkin cuma 2.000 komponen. Ya. Jadi energinya solar panel. Jadi problemnya nanti pada kemampuan menyerap energi dari matahari yang sampai sekarang itu masih sangat terbatas. Baru yang maksimum saya dengar 18% tadi saya dengar tadi stafnya Pak Surya, sekarang ada yang 23%, tetapi 23% juga masih sangat jauh dari energi yang diperlukan untuk bisa sampai menggerakkan kendaraan. Mungkin satu mobil sekarang ini untuk diganti dengan panel surya, kira-kira panel suryanya lebarnya satu lapangan sepak bola. Jadi mobilnya harus mengangkat lapangan sepak bola baru bisa jalan. Nah, tapi kan itu kan sesuatu yang mungkin bisa dipecahkan juga ke depan lewat penemuan-penemuan atau riset yang ada di sini. Ya. Saya dari jurusan manajemen. SMA di mana? Di Semarang. Di kotanya. Ya. Nah, siapa tahu di Semarang U-nya 3. Tadi kan Bapak cerita tentang BBM itu udah di Indonesia BBM itu udah mulai menjajah. Ya. Dan penggunaannya tapi terus-terusan itu kan jadi semakin kebutuhannya semakin kurang. Nah, terus yang saya pikir menurut Bapak lebih baik kita itu
mengembangkan produk-produk yang nggak perlu banyak-banyak pakai BBM seperti mobil listrik tadi, atau lebih baik kita fokus ke bagaimana mencari alternatif BBM? Menurut Bapak mana yang lebih baik difokuskan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang peluangnya Enggak tahu. Terserah Anda, terserah Anda. Saya nggak tahu. Anda cari sendiri, ya. Mana yang lebih baik? Nggak tahu, nggak tahu. Saya mengembangkan mobil listrik bukan karena tahu, karena saya marah aja gitu. Ini ada persoalan seumur hidup kok nggak dipecahkan. Tahu saya mobil listrik. Kalau saya tahu yang lain, mungkin yang lain itu. Saya tidak tahu. Anda yang tahu nanti, ya. Nah, misalnya siapa tahu tiba-tiba mobil bisa dijalankan dengan air daun sirih misalnya. Kalau bisa ditemukan semangka berdaun sirih, kenapa nggak bisa ditemukan energi di daun sirih? Itu penemuan besar kan, bagaimana semangka bisa berdaun sirih kan? Itu risetnya saya kira dalam sekali. Terserah Anda, ya. Saya nggak tahu. Saya fokus mobil listrik bukan karena saya ahli, karena nekat aja. Karena saya tidak tahu ilmunya. Kalau tahu lebih, ada yang lebih baik, pasti yang lebih baik itu. Nah, Anda yang menemukan itu, ya. Nah, jelas pokoknya penjajahan BBM ini harus kita atasi. Saya apapun nggak peduli. Artinya cara apapun nggak peduli, silahkan. Cara apa saja, ya. Baik. Ya nggak tahu saya memang. Saya kalau dari jurusan Green Ekonomi, saya SMA di Kebonanas, SMA Markus. Jakarta. Kebonanas sini Tangerang. Oh, Tangerang. Ini Pak, kan dari pernyataan Bapak tadi itu kan tentang mobil listrik terus Pak. Saya mau nanya aja Pak, kenapa sih mobil SCGC itu dikeluarin? Itu kan sebenarnya kan nggak guna banget Pak. Kalau menurut saya, karena kan itu pajaknya itu kan disubsidi dari pemerintah dan digunakan juga. Kalau saya perhatiin setiap pengemudinya itu rata-rata punya biasanya itu lagi bagi telepon dengan HP BB. Mungkin targetnya tuh nggak sesuai sama yang ingin dicapai sama pemerintah. Karena kan mobil SCGC sendiri kan pengen ditujunya sama petani-petani yang butuh kendaraan. Kenapa itu subsidinya itu kenapa nggak dibantu sih Pak buat untuk mobil listrik yang Bapak canangkan ini gitu loh? Nggak tahu. Bahkan proyek itu saya biayai sendiri, jadi nggak logis, kan? Akal sehat kan begini. Saya senang hadir di sini antara lain karena ini universitas riset, mahasiswanya juga sudah siap untuk riset, dan riset yang orang yang riset itu biasanya kan orangnya logis, ya kan? Orangnya logis, kemudian akalnya pasti sehat. Karena kalau periset akalnya tidak sehat, kan nanti percaya pada hantu, pada jadi dukun nanti. Yang membedakan dukun sama periset kan cuma itu kan. Yang satu pakai akal sehat, yang satu tidak pakai akal sehat. Nah, sayangnya memang kita sehari-hari melihat terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap akal sehat. Dan kalau kita ketularan punya sikap sebagai pembunuh akal sehat, ya udah, akal sehat kita semua terbunuh. Karena itu kenapa saya suka kelihatannya menentang banyak hal, karena saya tidak mau ketularan berakal tidak sehat. Terlalu banyak akal sehat yang diabaikan dengan cara tidak melaksanakannya. Tidak melaksanakan sesuatu yang menurut akal sehat itu baik, berarti itu pembunuhan terhadap akal sehat. Dan Anda memang sebaiknya jangan ketularan itu. Udah, kita harus ada yang terus menjaga agar akal sehat ini berada di depan, jangan akal sehat di belakang. Dan universitas seperti Universitas ini inilah penjaga akal sehat yang terbaik. Ya, jadi nggak tahu, ya memang akalnya nggak sehat gitu saja. Ya. Kenapa akal yang nggak sehat itu menang gitu? Itu yang jadi persoalan. Coba diriset lah.
Ya.